Orang yang sering berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia tobat, tapi kembali berbuat dosa yang sama, kemudian bertobat, sehingga ia merasa tobatnya sulit diterima karena seringnya terjatuh ke dalam dosa yang sama. Salah satu kesalahan, kata para ulama, dalam beristighfar dan bertobat pada Allah Ta'ala, yaitu seorang yang berulang-ulang melakukan dosa, dia putus asa dari rahmat Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan setiap kali seorang terjerumus dalam dosa, maka setiap kali itu pula dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ada faktor syaitan yang membisiki dia. Kamu dulu dosa, terus tobat, terus dosa lagi, terus tobat lagi, terus dosa lagi, terus tobat lagi. Kamu tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Karena kamu sudah berulang-ulang berbuat dosa itu. Jadi dijadikan manusia putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu saya pernah membaca di antara kesalahan-kesalahan dalam tobat, ada ketika seorang sudah bertobat terjerumus kembali ke dalam dosa, dia tidak mau lagi bertobat pada Allah Ta'ala. Karena dia beranggapan bahwa dosa yang dilakukan tadi itu, ya ini sudah kembali. Dan seakan-akan Allah tidak menerima lagi tobatnya. Ini adalah kesalahan. Ya. Jadi intinya setiap kali seorang berbuat dosa, walaupun dosa itu sama, maka setiap kali itu pula dia kembali dan bertobat pada Allah Ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, seorang pelaku dosa itu ada 3 samudra. Yang dan samudra itu membersihkan dia dari dosanya. Yang pertama adalah Bahrut Taubah, samudra taubat. Pintu taubat terbuka bagi hamba yang berdosa. Kapan kesempatan taubat tertutup? Ada 2 hal. Bagi setiap pribadi, batas taubat itu sebelum ruhnya sampai di kerongkongannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Dan secara umum bagi seluruh manusia, taubat diterima oleh Allah Ta'ala selama sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Jadi seorang hamba akan diampuni oleh Allah. Yang pertama dengan samudra taubat. Yang kedua samudra istighfar. Dan memperbanyak istighfar. Taubat dan istighfar itu jadi satu. Kemudian yang kedua yaitu samudra amal-amal kebaikan. Dengan memperbanyak amal kebaikan setelah dia berbuat dosa, maka gantikanlah perbuatan jelek dan berbuat baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah satu perbuatan baik dan ikutlah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, idza asa'ta fahsin. Kalau kamu berbuat jelek, maka berbuat baiklah setelah itu. Jadi amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, samudra yaitu berupa musibah. Ketika seorang diuji oleh Allah dan musibah yang menimpa dirinya, maka hendaklah dia betul-betul merasapi bahwa musibah yang Allah timpakan kepadanya, baik pada dirinya atau hartanya atau anaknya atau istrinya atau apa saja, itu adalah merupakan samudra ampunan Allah baginya. Karena orang yang ditimpa musibah, kalau dia kembalikan pada Allah, dia bersabar dan dia kembali pada Allah Ta'ala, dia bersabar menerima musibah itu, maka Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada 3 samudra yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bagi orang yang berbuat dosa. Samudra taubat dan istighfar. Ya. Yang kedua, al-a'mal salihah, amal-amal kebaikan, perbanyak amal kebaikan. Dan yang ketiga adalah musibah yang menimpa dirinya. Ini bagian dari pencucian dirinya dari
dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka musibah itu ada hikmahnya. Musibah ada hikmahnya. Mengampuni dosa seorang hamba dan mengangkat derajatnya.